Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses anggaran dan tahapan anggaran. Dan untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu Belian Hema Kusuma Wardani, saya sendiri Khalifatus Sania, dan Nafiatun Nisa. Untuk evaluasi variabel eksternal, yang pertama populasi. Dari data UMKM Kabupaten Magelang yang kami ambil dari portal Satu Data KUMKM menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Magelang berjumlah 1074. Dari jumlah tersebut terdiri dari berbagai jenis usaha. Untuk usaha makanan atau minuman terdiri dari 545 usaha. Sedangkan usaha dalam jenis keripik baru ada 5 usaha yang terdiri dari usaha aneka keripik seperti keripik talas, keripik tempe, serta keripik seledri dan pangsit. Untuk yang kedua, penjualan industri. Usaha yang sejenis dengan produk kami masih jarang ditemukan di daerah Magelang. Kami menemukan produk yang sejenis namun dijual di kota lain seperti Yogyakarta. Yang ketiga yaitu persaingan. Dari yang kami ketahui, persaingan yang dihadapi adalah terdapat pelaku usaha yang sama dan sudah menguasai pasar lebih dulu. Mereka sudah lebih dikenal karena memang sudah membuka usahanya lebih awal. Untuk tujuan perusahaannya yang pertama yaitu menghasilkan produk baru dan memasuki pasar yang baru. Yang kedua, menciptakan minat masyarakat dalam mengkonsumsi kulit ayam melalui inovasi yang baru. Yang ketiga, mengenalkan usaha keripik kulit ayam kami kepada masyarakat. Yang keempat, memaksimalkan kepuasan konsumen. Dan yang kelima, mengembangkan loyalitas dari pelanggan dengan memberikan kualitas produk terbaik dengan harga yang mampu bersaing. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sasaran khusus. Yang pertama adalah pertumbuhan pendapatan. Kami memperkirakan peningkatan pendapatan pada usaha kami kurang lebih sebesar 6%. Pada tahun 2021 kami menjual 816 bungkus dengan harga 19.000, kemudian menjadi total pendapatan sebesar Rp15.504.000. Dan untuk tahun 2022 kami menjual 866 bungkus dengan harga yang sama yaitu 19.000, dan untuk total pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp16.454.000. Kemudian untuk pendapatan tahun 2023 kami menjual 916 bungkus dengan harga 19.000 dan total pendapatan menjadi Rp17.404.000. Peningkatan pendapatan pada usaha kami kurang lebih sebesar 6%. Yang selanjutnya ada pengembangan modal. Modal pertama, usaha kami menggunakan uang pribadi dari masing-masing anggota dengan total modal yang dibutuhkan keseluruhan sebesar Rp11.525.000. Kemudian dibagi menjadi 3 karena kami terdiri dari 3 anggota, sehingga masing-masing anggota mengeluarkan modal sebesar Rp3.841.666. Selanjutnya, jika usaha kami mengalami kenaikan dan terus berkembang, kami berencana untuk menambah modal dengan pinjaman, namun dengan bunga yang rendah. Yang selanjutnya adalah pendapatan laba rugi yang kami hitung selama 1 tahun, yaitu pada tahun 2021 dengan menentukan biaya tetap terlebih dahulu, yang terdiri dari kompor dengan biaya 12.500 per bulan, kemudian ada pengemasan produk dengan biaya 7.738, kemudian peniris minyak dengan biaya 13.393, peralatan tambahan dengan biaya 25.000, pisau dengan biaya 4.166, sotel dengan biaya 8.333,
dan tabung gas dengan biaya 4.166 untuk per bulan. Jadi total per bulan biaya tetap yang dibutuhkan adalah Rp86.963. Jadi untuk 1 tahun biaya tetap yang dibutuhkan sebesar Rp1.043.556. Kemudian yang selanjutnya ada biaya variabel yang terdiri dari bahan-bahan yang digunakan untuk produksi. Yang pertama ada kulit ayam, tepung terigu, tepung beras, merica bubuk, penyedap rasa, garam, jeruk nipis, bumbu-bumbu aneka rasa, bawang putih, dan minyak goreng dengan rincian biaya seperti yang ditampilkan tersebut. Jadi total biaya variabel yang digunakan selama 1 tahun adalah Rp9.120.000. Kemudian untuk total biaya operasional dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel yang dalam usaha kami, yaitu biaya tetapnya sebesar Rp1.043.556, kemudian ditambahkan dengan biaya variabel sebesar Rp9.120.000. Jadi total biaya operasionalnya sebesar Rp10.163.556. Untuk penjualan rata-rata usaha kami yaitu mampu menjual 816 bungkus dengan harga Rp19.000. Jadi total penjualan yang kami dapatkan dalam setahun sebesar Rp15.504.000. Setelah dijelaskan oleh Mbak Nafi Ngatunisa, selanjutnya yaitu perhitungan laba selama setahun. Dapat dirumuskan dalam perhitungan laba yaitu laba sama dengan total pendapatan dikurangi oleh total biaya operasional. Untuk perhitungannya, total pendapatannya sebesar Rp15.504.000 dikurangi dengan Rp10.164.556. Maka laba yang diperoleh sebesar Rp5.340.444 selama setahun. Selanjutnya, strategi untuk mencapai. Dalam strategi ini dijelaskan bahwa usaha kami fasilitas yang dipakai tidak akan bertahan dengan lama. Maka dari itu, dapat diasumsikan dengan masa penggunaan kompor dan gas selama 3 tahun, masa penggunaan pada wajan selama 2 tahun, masa penggunaan pada pisau selama waktu 1 tahun, masa penggunaan pada wadah selama waktu 2 tahun, masa penggunaan pada peniris minyak selama waktu kurang lebih 4,5 tahun, masa penggunaan pada pengemas produk selama waktu kurang lebih 3,5 tahun, dan masa penggunaan pada peralatan tambahan selama waktu kurang lebih 1 tahun. Untuk laporan laba rugi jangka panjang rancangan strategis ini selama 3 tahun yang akan datang, dari tahun 2021 sampai tahun 2023. Terdapat 3 keterangan, yaitu pertama penerimaan, yang kedua biaya-biaya, dan ketiga laba. Pada tahun 2021 penerimaan yang didapat sebesar Rp15.504.000 dengan biayanya Rp10.163.556, dan laba yang diperoleh sebesar Rp5.340.444. Sedangkan untuk tahun 2022 penerimaan yang didapat sebesar Rp16.454.000 dengan biayanya sebesar Rp10.526.107, dan laba yang diperoleh sebesar Rp5.927.893. Untuk tahun 2023, penerimaan yang didapat sebesar Rp17.404.000, untuk biayanya sebesar Rp10.705.407, dan laba yang diperoleh sebesar Rp6.698.593,
Dari tahun 2021 sampai 2022 mendapat kenaikan laba sebesar 11%. Sedangkan untuk tahun 2022 sampai 2023 mendapat kenaikan sebesar 13%. Selanjutnya itu rencana laba taktis di sini dibagi menjadi 4 triwulan. Untuk triwulan pertama, kami menghasilkan penjualan sebanyak 198 produk dengan total penerimaan sejumlah 3.762.000, lalu dikurangi dengan biaya sebesar 2.466.157 rupiah, dan untuk laba yang diperoleh selama triwulan pertama yaitu sebesar 1.295.843 rupiah. Lalu untuk triwulan kedua, kami menghasilkan produk sebanyak 200 bungkus dengan total pendapatan sebesar 3.800.000, lalu dikurangi dengan biaya sebesar 2.491.68 rupiah, dengan total laba yang diperoleh sebesar 1.308.932. Selanjutnya triwulan ketiga kami menghasilkan 205 bungkus produk keripik kulit ayam dengan pendapatan yang diperoleh 3.895.000, lalu dikurangi dengan biayanya sebesar 2.553.344 rupiah, lalu laba yang diperoleh sebesar 1.341.656 rupiah. Selanjutnya ada triwulan keempat terakhir, yaitu kami menghasilkan produk sebesar 213 dengan total pendapatan 4.047.000, lalu biaya yang dikurangi sebesar 2.652.987, dan laba yang diperoleh sebesar 1.394.013 rupiah. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan mengenai proses anggaran dan tahapan anggaran pada usaha kami, yaitu keripik kulit ayam atau bisa disebut dengan keriput. Semoga paparan ini menjadikan perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan paparan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.